Halo semuanya, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini, saya sudah berada di pintu timur stasiun Yogyakarta. Hari ini, saya mau pulang ke Pemalang, tapi transit dulu di Cirebon sebelum lanjut ke Pemalang. Nah, buat menuju ke Cirebon, saya memilih kereta api spesial nih, kereta api Taksaka, yang juga jadi bagian dari kereta api unggulan di Jawa dan juga di Indonesia. Ini juga jadi kesempatan pertama saya buat masuk lewat pintu timur, yang mana biasanya saya lewat pintu selatan atau lewat pintu yang berada di Jalan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta. Nah, penasaran seperti apa sensasi dalam perjalanannya? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, setelah kereta api Lodaya berangkat dan setelah rangkaian kereta api Taksaka selesai melakukan proses langsir, para penumpang diperbolehkan untuk masuk ke dalam rangkaian untuk menuju kursinya masing-masing. Berhubung saya suka duduk di kereta bagian belakang, hari ini saya duduk di kereta eksekutif 9 yang berada di depan kereta pembangkit, yang juga menjadi kereta paling belakang di dalam rangkaian kereta api 81D Taksaka. Nah, kalau biasanya saya duduk di kursi nomor 7A, kali ini saya duduk di nomor 6A atau satu kursi lebih depan. Dan ini dia kursinya. Di salah satu ujung kabin terdapat toilet yang sudah dibagi, dan kurang lebih seperti inilah interior dari toilet khusus untuk pria. Kloset yang sudah menggunakan kloset duduk, serta terdapat keran, cermin, sabun, serta pewangi ruangan. Ruangannya cukup lega dan juga bersih serta wangi. Good job untuk petugas kebersihannya. Akhirnya setelah waktu menunjukkan pukul 8:50, tepat sesuai jadwalnya, kita diberangkatkan dari stasiun Tugu untuk menuju stasiun Cirebon.
Sedangkan untuk kereta api Taksaka sendiri akan melanjutkan perjalanannya sampai dengan stasiun Gambir di Jakarta. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bagian awal video, bahwa Taksaka ini masuk jadi bagian dari kereta api unggulan di Jawa dan juga di Indonesia. Nah, kereta api unggulan merupakan kereta api yang berada di kelas atas. Dalam hal ini adalah kereta api kelas eksekutif dengan branding Argo di namanya. Kereta api unggulan di Indonesia untuk saat ini hanya terdapat 6 kereta saja ya, yakni kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Wilis, kereta api Argo Lawu, kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Argo Parahyangan, dan Taksaka ini. Tingkat pelayanan yang disajikan di kereta api unggulan juga berada beberapa tingkat di atas kereta pada umumnya, seperti pramugari dan pramugara yang menggunakan busana berwarna merah, fasilitas jaringan internet nirkabel atau wifi, pemangkasan waktu tempuh, dan juga hidangan yang dilayangkan secara langsung. Selamat datang di kereta api Taksaka yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 512 km dalam waktu 6 jam 20 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Gambir pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Mojokerto, Cirebon, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Karena berangkat pada pagi hari dan saya belum sempat melakukan aktivitas sarapan, jadi saya putuskan untuk makan pagi di kereta. Dan untuk saat ini saya seperti biasa mampir ke kereta makan untuk membeli sarapan. Seperti biasa saya memesan nasi goreng Parahyangan Legend. Seperti biasa, saya membeli nasi goreng Parahyangan Legend sebagai menu sarapan saya pada pagi hari ini. Kurang lebih seperti ini ya visualisasinya. Dan selamat makan semua. Sekitar pukul setengah 10 pagi, kita sudah sampai di pemberhentian pertama, Stasiun Kutoarjo, dengan catatan waktu kedatangan lebih cepat 4 menit. Di sini kita berhenti selama 4 menit
untuk menyesuaikan jadwal yang seharusnya. Nah, buat informasi juga, setelah tiba dan diberangkatkan nanti di stasiun Kutoarjo, tandanya kita sudah masuk ke dalam teritorial wilayah operasi 5 Purwokerto, karena stasiun ini adalah stasiun di wilayah paling timur wilayah operasi 5 Purwokerto. Kurang lebih sekitar 20 menit setelah kita diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, kita sudah tiba di stasiun pemberhentian berikutnya, yakni stasiun Kebumen, dengan catatan waktu kedatangan lebih cepat 3 menit. Nah, Taksaka ini jadi satu-satunya kereta api unggulan yang berhenti normal di stasiun ini untuk aktivitas naik dan turun penumpang. Selain kereta api Taksaka, ada juga kereta api cepat yang berhenti di sini untuk tujuan ke Jakarta, yaitu kereta api Gajayana. Sempat terlelap tidur selama beberapa saat, dan ketika bangun kita sudah diberangkatkan dari stasiun Kroya lebih awal 1 menit, yakni pada pukul 10:28. Nah, sebagai informasi, stasiun Kroya merupakan stasiun percabangan yang memisahkan jalur kereta api yang menuju ke arah Bandung dengan jalur kereta api yang mengarah ke Purwokerto, Cirebon, hingga Jakarta. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia.
Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Purwokerto Station. For those of you who will end your trip at Purwokerto Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Sekitar 20 menit setelah diberangkatkan dari Kroya, kita sudah tiba di stasiun Purwokerto dengan catatan waktu kedatangan lebih cepat 2 menit. Di stasiun ini, setiap kereta penumpang wajib berhenti untuk berganti kru dan juga masinis. Selain itu, di stasiun ini, tangki air untuk toilet juga akan diisi ulang supaya air tidak habis di tengah perjalanan. Nah, sekedar informasi buat teman-teman nih, stasiun Purwokerto merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto, atau istilahnya pusat kontrol perjalanan kereta api di seluruh wilayah yang masuk di daerah operasi 5 Purwokerto ini. Sebagai contoh, dari stasiun Kutoarjo hingga stasiun Purwokerto, dari stasiun Langen hingga stasiun Kutoarjo dan sekitarnya. Stasiun ini juga menjadi stasiun pemberhentian terakhir sebelum saya turun di stasiun Cirebon.
kereta api Taksaka menyediakan fasilitas Wi-Fi di sepanjang perjalanan. Sekarang kita cobain yuk koneksi Wi-Fi-nya. Nah, nama provider jaringan di setiap kereta api unggulan itu sama ya. Namanya Free Wi-Fi MicroEd dan bebas password alias bisa langsung terhubung. Tapi kurang beruntung sepertinya ya. Mungkin karena faktor lingkungan atau geografis yang cukup jauh dari jangkauan sinyal, jadi saya tidak bisa mengakses dengan sempurna. Tapi terlepas dari itu semua, good job untuk PT Kereta Api atas inovasinya. Mantap, dan semoga bisa dikembangkan lebih baik lagi. Berikut adalah visualisasi interior dan fasilitas yang tersedia. Yang pertama, terdapat televisi sebanyak 4 unit, 2 di ujung dan 2 di tengah. Kemudian bagasi yang luas sehingga dapat menampung barang bawaan yang cukup banyak. Di tiap-tiap atas kursi terdapat lampu baca personal dan juga gantungan yang dapat ditaruh beberapa barang. Beralih ke bagian depan, terdapat kantung dan disediakan kantung plastik sebagai tempat sampah sementara. Di bagian kaki terdapat footrest yang juga dapat diatur ketinggiannya. Di bagian samping juga tersedia soket listrik beserta tempat untuk menaruh minuman. Atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cirebon Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services. Tepat pukul 12:30 siang atau datang 4 menit lebih cepat dari yang seharusnya, kita sudah tiba di stasiun Cirebon yang juga menjadi stasiun tujuan saya pada perjalanan hari ini. Sedikit cerita, jadi perjalanan ini saya selenggarakan bertepatan 2 hari sebelum saya berulang tahun. Jadi saya rasa perjalanan kali ini seperti sebuah hadiah istimewa bagi saya. Dan rasanya saya jadi punya ikatan emosional tersendiri sama kereta api ini. Terima kasih Kereta Api Taksaka beserta kru yang bertugas. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.